Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pintu yang disebut dengan Babus Salam. Pintu di mana kita masuk dan tatkala berjalan lurus ke depan, kita akan melewati samping makam baginda Nabi Muhammad SAW, atau tempat di mana kita menyampaikan salam kepada baginda Nabi, sehingga pintu ini disebut dengan Babus Salam. Namun pintu ini sekarang tidak bisa langsung masuk, akan tapi depan pintu ini sekarang sudah dipagar beton, sehingga tatkala kita mau masuk ke sini kita harus putar dulu, keliling dulu ke depan masjid sampai kemudian kita bisa masuk ke pintu ini. Seperti ini kondisinya sekarang, tertutup dengan rapat oleh beton seperti ini. Sering ada yang bertanya, kenapa yang dimakamkan di sebelah Nabi hanya 2 orang sahabat, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Umar? Kenapa tidak ada sahabat yang lain? Menjawab hal ini, saya menemukan keterangan yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari bahwasanya Sayyidina Abu Bakar berwasiat kepada Siti Aisyah agar dimakamkan di sebelahnya Nabi Muhammad SAW, sehingga tatkala beliau wafat maka beliau dimakamkan di sebelahnya Nabi. Waju'ila ra'suhu inda katifai Rasulillah SAW, dan posisi kepalanya Sayyidina Abu Bakar itu lebih bawah, ya, lebih mundur, yaitu di pundak Nabi Muhammad SAW. Adapun Sayyidina Umar, maka beliau pernah meminta izin kepada Siti Aisyah selaku pemilik rumah, karena itu adalah rumahnya Siti Aisyah, agar tatkala wafat ia dikuburkan di sana. Hal ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, diriwayatkan dari Umar bin Khattab bahwa beliau pernah memerintahkan Abdullah ibn Umar, putra beliau, untuk menyampaikan maksud ini kepada Siti Aisyah. Sayyidina Umar berpesan kepada putranya agar ia mengirimkan salam kepada Siti Aisyah dari Umar, dan jangan katakan ini dari Amir Mukminin, karena aku sekarang bukan lagi Amir Mukminin. Ini dikatakan oleh Sayyidina Umar tatkala beliau mengalami detik-detik kewafatan. Saat itu tertancap pisau karena beliau dibunuh oleh seseorang, dan diperintahkan anaknya itu agar meminta izin kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha agar dikuburkan di samping kedua orang terdekatnya, yaitu Nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Dan tatkala Abdullah bin Umar datang kepada Siti Aisyah, saat itu Sayyidah Aisyah lagi duduk dan sambil menangis. Maka saat itulah kemudian Abdullah bin Umar minta izin masuk dan menyampaikan salam, dan menyampaikan bahwa Sayyidina Umar ingin diizinkan agar dikuburkan di makam yang itu merupakan rumah dari Sayyidah Aisyah. Lantas Sayyidah Aisyah kemudian berkata, kuntu uriduhu li nafsi wala uthiranna bihil yawma ala nafsi. Dahulu aku menginginkan tempat itu menjadi kuburanku, akan tapi hari ini aku akan mengalah demi Sayyidina Umar, maka silahkan Sayyidina Umar dikuburkan di situ. Sepulang dari Sayyidah Aisyah, maka putranya yaitu Abdullah ibn Umar, dia menghadap dan kemudian ditanya, ma ladaika, bagaimana hasilnya? Maka kemudian Abdullah ibn Umar berkata, alladzi tuhibbu ya Amirul Mukminin adinat, wahai Amirul Mukminin, sebagaimana engkau senang mendengarnya bahwasanya engkau diizinkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala.
Maka Sayyidina Umar berkata, Alhamdulillah, maka min syai'in ahamma ilayya min dalik. Tidak ada sesuatu yang lebih penting untukku daripada izin dari Sayyidah Aisyah agar aku dikuburkan di sebelahnya. Maka Ibnu Battal mengomentari hal ini bahwasanya Sayyidina Umar meminta izin karena memang tanah itu adalah merupakan rumah dari milik Sayyidatina Aisyah, sehingga beliau yang lebih berhak. Dan sebetulnya Sayyidah Aisyah sendiri pernah bermimpi bahwasannya beliau melihat 3 rembulan itu jatuh di kamarnya atau rumahnya itu, dan itu kemudian diceritakan kepada ayahnya, itu Abu Bakar As-Siddiq. Maka tatkala wafat baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan dimakamkan di kamar atau di rumahnya Sayyidah Aisyah, maka Abu Bakar berkata, hadza ahadu aqmarika, ini adalah satu dari beberapa bulanmu atau bulan yang kau lihat dalam mimpi itu, wa khairuha, dan itu adalah yang terbaik, bulan yang terbaik dari 3 bulan yang kau lihat itu. Dalam riwayat Abu Musa al-Asy'ari yang ditakhrij oleh Al-Imam Al-Bukhari, bahwasanya Abu Musa al-Asy'ari satu ketika menjaga pintu di mana Nabi berada di sumur Aris untuk berwudu, lalu beristirahat sambil menjulurkan kedua kakinya ke dalam sumur tersebut. Tidak lama kemudian ada yang menggerakkan pintu, dan itu ternyata adalah Sayyidina Abu Bakar. Maka Abu Musa al-Asy'ari minta izin kepada Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi pun mengizinkan Abu Bakar masuk dan berpesan kepada Abu Musa al-Asy'ari untuk menyampaikan kepadanya, i'dan lahu wa basyiru bil jannah, izinkan ia masuk dan berilah kabar gembira dengan surga. Abu Bakar masuk dan duduk di kanannya Kanjeng Nabi, dan beliau pun memasukkan kedua kakinya ke dalam bibir sumur. Tidak lama kemudian ada yang menggerakkan pintu, dan itu ternyata adalah Sayyidina Umar. Dan begitu pula ia meminta izin kepada Kanjeng Nabi dan diizinkan oleh Kanjeng Nabi, dan beliau juga bersabda, i'dan lahu wa basyiru bil jannah, izinkan ia masuk dan berilah kabar gembira bahwa ia akan masuk surga. Maka Sayyidina Umar masuk ke dalam area sumur tersebut dan duduk di sebelahnya Abu Bakar dan memasukkan kedua kakinya ke dalam sumur tersebut. Dan tidak lama kemudian ada yang menggerakkan pintu, dan ditanya oleh Abu Musa, ternyata itulah sahabat Utsman. Sahabat Utsman juga demikian diberikan kabar gembira oleh Kanjeng Nabi masuk surga, dan juga diperingatkan bahwa dia akan mendapatkan musibah di akhir hayatnya. Sayyidina Utsman pun kemudian masuk dan mendekat Kanjeng Nabi, akan tapi Sayyidina Utsman tidak bisa memasukkan kedua kakinya sebagaimana dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar ke dalam sumur di mana Rasul duduk di situ. Dan ini dikatakan oleh Sa'id Ibnul Musayyab, fa'awwal tuha kuburahu, dan ini merupakan takwil, isyarah bahwasannya Sayyidina Abu Bakar dan Umar saja yang dimakamkan di sebelah Kanjeng Nabi, dan Sayyidina Utsman itu ada di makam Baqi atau terpisah. Wallahu a'lam bishawab.